Ini gue punya RAM nih. Ini RAM dari, aduh nggak fokus ya, susah nih. Yo, so what's up everybody, ketemu lagi dengan gue Ringgan dari Gustavino and you're watching my vlog. Ya, jadi pada vlog kali ini gue pengen ngebahas tentang apa itu RAM. Ya, jadi RAM itu udah jadi salah satu kebutuhan atau salah satu pertimbangan kalau kita mau ngebeli laptop atau kita mau membuat PC. Ngedit video RAM-nya mesti kuat, pas install game ada rekomendasi RAM, pas kita mau beli HP pun ada pilihan RAM yang berbeda-beda. Apapun yang menggunakan microcontroller atau microprosesor itu pasti punya RAM atau bisa disebut dengan komputer. PlayStation itu juga komputer. Tapi apa sih kegunaan RAM ini? Kenapa makin lama kebutuhan RAM itu semakin besar? RAM itu singkatan dari Random Access Memory, atau pada dasarnya RAM itu intinya nyimpen data sama kayak HDD atau SSD. Nah, tapi kenapa RAM itu nggak digabungin aja sama SSD atau HDD? Kenapa dia mesti terpisah namanya RAM? Ini ada perbedaan karena RAM itu seperti ibaratnya penyimpanan jangka pendek. Kalau untuk SSD atau HDD itu untuk penyimpanan jangka panjang. Jadi maksudnya penyimpanan jangka pendek ini adalah kalau misalnya RAM udah nggak dialirin listrik, otomatis dia akan hilang datanya. Beda sama HDD atau SSD yang kalau misalnya udah nggak dialirin listrik, dia datanya tetap ada. Makanya kalau kalian shutdown komputer, itu data di storage kalian atau di HDD kalian itu masih kesimpan. Sedangkan RAM itu ngeriset dari awal, dari nol lagi. Nah, RAM itu bedanya dia adalah tempat penyimpanan yang nyimpen data, dan untuk ngambil data itu sangat cepat. Jadi kenapa dibutuhin sangat cepat? Selama suatu aplikasi atau program itu nyala, pasti dia melakukan suatu logic, dan logic itu pasti perlu penyimpanan untuk variabel atau resource. Resource itu sumber-sumber daya yang dia butuhin. Contoh kayak misalnya main game di level tertentu musuhnya ada A, B, C, D, E gitu. Jadi daripada diambil lagi datanya dari SSD atau HDD, itu disimpannya di RAM dulu. Jadi kalau diperluin tinggal diambil aja. Makanya kenapa kalau kalian main game itu suka ada now loading. Now loading itu maksudnya gimana? Komputer ngambil datanya dulu dari HDD atau SSD, dari tempat kalian install gamenya, diambil, lalu data-data yang diperluin pada level tersebut atau dalam waktu dekat itu disimpan di RAM. Jadi nanti pas kalian di level itu dan mesti ketemu monster A atau monster B atau monster C, itu langsung bisa di load oleh komputer dengan sangat-sangat cepat dibanding kalau disimpan di HDD dulu. Yang ada setiap ngelangkah sedikit now loading, setiap ngelangkah sedikit now loading, kan nggak mau. Oke, kalau diibaratin contohnya RAM sama SSD itu, misal kalian punya meja atau kalian lagi belajar, punya meja belajar gitu. Nah, di meja belajar itu ada laci, di bawahnya itu ada laci. Pasti kalian nyimpen semua resource kalian itu di laci tersebut, dan bukan di meja kan. Biasanya meja itu bersih di awal, jadi nggak ada apa-apa dulu. Nanti pas kalian mau belajar atau kalian mau kerja, itu pasti pertama ngambil dulu dari laci. Dari laci kalian ambil kertas, penggaris, bolpen, penghapus, pensil, dan lain-lain bisa kalian ambil. Nanti pas kalian butuh, kalian tinggal ambil dari meja itu. Jadi kalau misalnya kalian pakai kertas, ibarat kertas itu aplikasi, kalian ambil pensil untuk nulis, lalu kalian ambil penggaris untuk ngegaris, lalu kalian ambil penghapus untuk ngapus. Kalau misalnya setiap kalian habis make itu nggak ditaruh di meja, kalau kalian taruh di laci terus, pasti kan kalian dari sini mesti ke sini, mesti buka laci, tutup laci, terus nanti si pensilnya atau penggarisnya itu kecampur-campur sama barang lain, terus pas ngambil mesti dicari dulu agak lama. Nah, di sini kalau terus-terusan kayak gitu, itu kan pasti lama-lama capek dan lebih lama progres kalian buat ngerjain kerjaan kalian.
Nah, itu ibarat si meja ini ibarat RAM. Kalian nyimpen segala sesuatu yang pengen kalian ambil dengan cepat, atau komputer pengen ambil dengan cepat, itu di RAM, biar kalau perlu bisa langsung diambil. Laci ini diibaratin sama kayak HDD atau SSD. Jadi kalau penyimpanannya gede dan bisa macem-macem, tapi untuk ngambilnya dan untuk naroknya itu perlu effort lebih. Jadi kadang-kadang aplikasi kalian itu nge-lag bisa karena RAM-nya udah kepenuhan. Artinya mejanya udah terlalu penuh, kalian udah nggak bisa ditaruh variabel lain atau udah nggak bisa ditaruh barang lain. Itu jadinya karena penuh, jadi mesti ada yang nunggu-nungguan nih, antara mesti ada aplikasi yang di close atau ada untuk nge-free up atau untuk nambahin space di RAM tersebut, biar aplikasi lain yang mau make itu bisa make dan langsung ditarik dengan cepat. Nah, tapi kenapa sih makin lama itu game itu requirement-nya atau keperluan RAM-nya itu makin lama makin gede aja? Tiap tahun kok makin nambah. Yang dulunya mungkin cuman perlu 512 MB atau 256 MB kayak game-game jadul dulu tuh, itu perlunya dikit banget RAM. Tapi makin lama makin kesini kenapa perlunya makin gede ya? Orang sekarang aja kayak minimal game-game komputer yang zaman sekarang itu kayaknya minimal 4 GB deh, 8 GB, 4 GB itu udah paling minimalnya. Kenapa sih kok bisa sampai segede itu lama-lama? Ini karena perkembangan teknologi juga. Jadi karena gamenya itu makin lama makin rumit. Dulu mungkin masih 2 dimensi, resolusinya masih kotak-kotak, masih jelek. Jadi yang perlu ditampung oleh RAM itu lebih sedikit dibanding zaman sekarang. Dan kedua, sekarang komputer makin lama makin kenceng, prosesor makin lama makin kenceng, otomatis game juga mau lebih kompleks. Dan mungkin karena kekompleksan itu, mungkin satu level itu bisa jadi macem-macem level atau mungkin logic atau variabel yang ditambahin di sana, karena game developer pasti pengen gamenya makin lama makin keren lah, makin oke gitu. Tapi trade off-nya atau mesti ditukar dengan RAM yang requirement-nya lebih besar. Nah, kalau zaman sekarang itu udah giga-gigaan, RAM itu dulu belum seberapa, belum kayak gitu, belum secanggih itu dan belum segede itu. Kayak kalian tahu roket Apollo 11 yang ke bulan, itu cuman punya RAM kira-kira berapa ya? 4 kilobyte aja. Tapi codingannya nih sebanyak ini nih. Itu gue nggak tahu ya ini hoax apa nggak, cuman kayaknya nggak deh. Jadi codingannya sepanjang itu tapi RAM-nya itu cuman 4 kilobyte. Ini gimana? Zaman dulu itu programmer mesti pinter ngakalin gimana caranya biar mereka bisa pakai RAM secara efisien tapi tujuannya tersampaikan. Mereka mesti bisa naruh ke RAM lalu bisa ngapus ke RAM kalau udah nggak diperluin, dan ya nggak boleh overload si RAM-nya itu karena cuma 4 kilobyte. Gue aja sebagai programmer bingung 4 kilobyte gimana caranya. Orang program zaman sekarang aja minimal udah berapa kilo kali, udah minimal lebih dari itu kali. Kalau sekarang itu RAM itu makin gede, dan tapi operating system dan juga program itu juga makin pinter. Jadi ada bahasa pemrograman yang mempunyai garbage collector. Jadi garbage collector ini apa? Dia itu ngehapus-hapusin yang udah nggak kepake di RAM. Jadi kalau misalnya ada variabel-variabel yang udah nggak dipakai atau ada variabel-variabel nyangkut, dan si bahasa pemrograman ini ngedeteksi itu sebagai udah nggak dipakai lagi, itu langsung dihapus. Jadi kita udah kayak lebih efisien lah gitu dibanding zaman dulu. Ya, jadi kenapa RAM itu bisa lebih cepat daripada HDD atau SSD? Oke, jadi gue jelasin. Ini gue punya RAM nih. Ini RAM dari, gue fokus ya, susah nih. Nah, ini kayak gini lah kira-kira. Ini gue punya RAM dari laptop lama gue. Nah, RAM ini kayak kalian lihat, ini tuh langsung slot gini. Dan gue pada HDD, ini juga dari laptop lama gue. Nah, kalau di sini bedanya, kalau HDD ini pakai kabel. SSD ini ada slotnya.
plok, jadi nanti ada kayak tempatnya, rumahnya gitu, bisa langsung dicelok gitu. Nah, kalau ini biasanya pakai kabel SATA, tapi ini kabel SATA atau ya kalau misalnya mau jadi external hard disk bisa pakai converter SATA ke USB. Nah, bedanya pertama, ini untuk HDD ya, khususnya HDD itu di dalam sini itu ada kayak piringan gitu, CD, kayak CD bulat gitu, itu untuk nyimpen data. Jadi sebenarnya HDD itu cara kerjanya sama persis kayak CD, tapi bedanya dia lebih mini aja, dan ya ada rumahnya gitu. Dan beda dengan ini RAM. Nah, RAM ini dia tuh lebih kayak penyimpanan flash disk, jadi bener-bener semuanya itu listrik. Jadi makanya kenapa RAM ini bisa lebih cepat dibanding HDD, terutama HDD, karena RAM ini semuanya listrik. Jadi listrik itu kecepatannya itu hampir menyamai kecepatan cahaya, makanya prosesnya bisa lebih cepat. Dan juga karena dia langsung dicolok ke motherboard, jadi ngambil datanya pun cepat dibanding dengan HDD yang dia di dalam sini karena ada CD dan juga ada kayak, tau nggak sih, kayak apa ya, player zaman dulu tuh yang ada piringan hitam, player piringan hitam itu kan ada kayak jarumnya gitu. Nah, di dalam sini sebenarnya juga ada kayak jarumnya juga. Nah, itu yang ngebuat sih HDD lebih lama, karena dia ada proses fisikalnya, dimana ada proses ya si tungkainya ini nyari-nyari gitu, dan itu kan nggak mungkin secepat cahaya dong, pasti kan ada kecepatan maksimalnya, dan mungkin nggak secepat listrik atau kecepatan cahaya, makanya dia jauh lebih lambat. Nah, tapi SSD itu kan juga udah evolusi dari HDD, dan dia udah pakai listrik juga. Iya betul, tapi bedanya apa? Ya, beda yang kedua itu ini langsung ditancap ke motherboard, dan SSD itu masih biasanya pakai kabel. Jadi itu salah satu pembedanya juga. Dan arsitektur dari RAM ini emang dikhususin untuk kecepatan, jadi lebih speed dibandingkan SSD mungkin yang lebih untuk storage. Jadi dia desain untuk storage yang lebih gede, tapi mungkin trade off-nya jadi lebih lambat dibanding RAM yang karena arsitekturnya khusus untuk pengiriman data yang cepat, tapi jadinya size-nya nggak bisa begitu besar, dan ininya juga jadi kecil banget kan gitu. Jadi ada trade off masing-masing, dan ya kalau pengen cepet ini, jadi RAM itu udah yang paling cepet dong, storage paling cepet dong? Enggak, bukan. Jadi ada storage yang lebih cepet lagi, namanya cache, tapi itu bakal gue jelasin di mungkin video lainnya. Dan ya, untuk HDD ini mungkin bakal gue bahas juga di video lainnya. Ini sayangnya nggak bisa gue buka sih ininya, ada baut yang agak susah dibuka, jadi gue nggak bisa ngasih lihat dalamnya. Cuman ya ini dalamnya kayak piringan begitu sih. Oke, jadi itu aja mungkin untuk kali ini. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And yeah, peace.